Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deska Mardila Fitri Mui dengan NIM A1A2180010. Saya akan mempresentasikan proposal PTK saya dengan judul Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam melalui metode Information Short pada kelas 71 MTS Negeri 1 Bungo, Kecamatan Mukomuko Batin 7, Muara Bungo. Baiklah, proposal PTK saya berisikan pada 3 bab. Bab pertama berisikan pendahuluan, bab kedua tentang kajian pustaka, kerangka berpikir dan hipotesis, bab ketiga tentang metode penelitian. Kita memasuki bab pertama yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada proposal PTK saya yaitu dimulai dari permasalahan pembelajaran yang terjadi pada peserta didik kelas 71 MTS Negeri 1 Muara Bungo disebabkan karena guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Dan berdasarkan hasil data analisis penilaian prestasi hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana peserta didik kelas 71 MTS Negeri 1 Bungo dari jumlah keseluruhan kelas 71 berjumlah 37 peserta didik, hanya berjumlah 24 peserta didik yang mendapat nilai di atas kriteria ketuntasan minimal individu, sementara nilai ketuntasan minimal individu untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan nilai rata-rata yaitu 74. Sedangkan nilai yang didapat oleh peserta didik pada kelas 71, nilai terendah yaitu nilainya 40 dan nilai tertinggi adalah 90. Berikut adalah gambar hasil data dari proposal PTK yang saya buat. Ini adalah data keaktifannya dan ini adalah data hasil nilai. Selanjutnya, dengan latar belakang masalah tersebut, peneliti berkeyakinan bahwa dengan penerapan metode pembelajaran information short ini mampu meningkatkan prestasi belajar peserta didik kelas 71 MTS Negeri 1 Bungo pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sehingga dilakukanlah penelitian tindakan kelas ini dengan judul Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam melalui metode Information Short pada kelas 71 MTS Negeri 1 Bungo, Kecamatan Mukomuko Batin 7, Bungo. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah pada proposal PTK saya adalah apakah penerapan pembelajaran dengan menggunakan metode Information Short dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 71 MTS Negeri 1 Bungo. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan menggunakan metode Information Short di kelas 71 MTS Negeri 1 Bungo. Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi guru yaitu untuk memberikan inovasi dalam mengajar dengan berkreasi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk dapat memperbaiki citra proses pengajaran dan hasil belajar sejarah kebudayaan Islam. Untuk bagi siswanya, manfaat penelitian ini berguna untuk meningkatkan prestasi belajar sejarah kebudayaan Islam dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baiklah, selanjutnya, manfaat bagi sekolah berguna untuk sebagai bahan masukan bahwa dengan menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan prestasi belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah di kualitas pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di sekolah MTS Negeri 1 Bungo. Memasuki bab kedua yaitu kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kajian pustaka pada proposal PTK saya memuat teori tentang prestasi belajar. Prestasi belajar adalah suatu hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas yang mengakibatkan perubahan pada perilaku. Prestasi ini ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan guru sebagai hasil dari usahanya.
Selanjutnya, teori yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah disebabkan oleh dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu individual pribadi itu sendiri, sedangkan faktor eksternalnya yaitu sosial dan lingkungan yang ada pada diri individu itu. Teori selanjutnya adalah teori metode information sort. Metode membuat materi belajar yang biasa saja menjadi lebih menyenangkan dan dapat membuat peserta didik menjadi lebih tertarik dalam pembelajaran karena melibatkan peserta didik dalam mencari informasi dan menggali lagi informasi sebanyak mungkin tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari. Teori selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi metode information sort adalah 1. Faktor yang materi pembelajaran. 2. Faktor dari keterlibatan atau tidaknya siswa di dalamnya. 3. Faktor fasilitas berupa kelengkapan alat. Teori selanjutnya yaitu cara penggunaan metode information sort. Caranya berupa 1. Membuat beberapa pertanyaan tentang materi pembelajaran. 2. Membagikan pertanyaan pada peserta didik. 3. Meminta peserta didik untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut melalui sumber luar dan lainnya, baik secara kelompok maupun individu. Yang keempat, memberi komentar atas jawaban dari peserta didik tersebut. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir pada proposal PTK saya dapat dilihat pada gambar berikut ini, di mana terdiri dari 3 siklus, siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. Masing-masing siklus ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar. Masuk ke hipotesis. Berdasarkan teori dan kerangka berpikir yang ada di atas atau yang ada di proposal PTK saya ini, didapatkan hipotesis tindakan sebagai berikut, yaitu jika metode pembelajaran information sort diterapkan pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, maka prestasi belajar siswa kelas 7.1 MTS Negeri 1 Bungo akan meningkat minimal pada taraf tinggi dengan meningkat minimal dengan nilai rata-rata 74. Baiklah, kita akan memasuki bab ketiga yaitu metode penelitian. Tempat dan waktu. Penelitian ini akan dilakukan di kelas 7.1 MTS Negeri 1 Bungo, Kecamatan Muko-Muko Batin 7 Bungo. Waktu penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 4 bulan, dimulai dari tahap persiapan pada bulan Februari 2021 sampai dengan tahap pengiriman laporan, yaitu pengiriman laporan akhir pada bulan Mei 2021. Selanjutnya, desain prosedur penelitian. Prosedur penelitian PTK ini didesain untuk 3 siklus, di mana tiap siklus dilaksanakan dengan 3 kali tatap muka. Rencananya, tindakan pada PTK ini dibagi dalam 4 kegiatan, yaitu perencanaan, tahap implementasi tindakan, tahap observasi, tahap evaluasi, dan tahap analisis dan refleksi. Teknik pengumpulan data pada proposal PTK saya yaitu berupa tes, yaitu tesnya dalam bentuk tertulis, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Indikator pencapaian keberhasilan. Indikator pencapaian dari PTK ini adalah terjadinya peningkatan jika nilai rata-rata variabel yang diukur dengan lembaran tes mencapai nilai rata-rata 74 dalam skala 10 sampai 100, yang berarti tingkat penguasaan kompetensi minimal 74%. Baiklah, sekianlah hasil presentasi proposal PTK saya pada siang hari ini. Terima kasih, apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.